kita lanjutnya morbus Hansen atau kusta. Penyebabnya adalah M. leprae, Mycobacterium leprae, yang merupakan saudara dari Mycobacterium tuberculosis. Jadi penyebabnya kurang lebih dia sama-sama sister brother ya. Jadi dia akan menyebabkan penyakit dengan cara chronically infected ya. Jadi dia akan lama dulu inkubasinya tuh. Bisa sampai bertahun-tahun ya, antara 40 hari sampai 40 tahun. Jadi siapa yang menyangka ya, kita kontaknya yang lama langsung itu, lama dan erat itu terjadi 40 tahun yang lalu, baru keluar kustanya tuh sekarang, itu loh. Jadi ketika kita melakukan anamnesis pada pasien yang kita curigai kusta atau MH, kita tanyakan dia asalnya dari mana, ada nggak yang seperti itu, tapi jangan diingat seminggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, jangan, nggak cukup ya. Ingatnya waktu kecil-kecil, Pak, Bu, waktu kecil-kecil ada nggak yang tetangga yang tangannya begini, atau saudara tangannya begini, ya, atau dibilang kusta, cacat, lepra, gitu, di sekitaran rumah, gitu. Atau, Pak, Bu, kecil-kecil dulu tinggalnya di mana, apakah daerah-daerah yang endemis dan kantong MH seperti itu. Jadi kita go way back dari zaman dia kecil. Nah, cara penularannya itu masih nggak diketahui pasti, bisa inhalasi, bisa kontak langsung, tapi harus lama dan erat ya. Jadi either itu satu rumah, satu kampung, satu RT itu karena sering ketemu banget ya. Nah, itu jadi harus waktu lama dan erat. Berapa lama? Nggak tahu, nggak ada penelitian yang bisa menyebutkan real berapa lamanya kusta itu bisa menginfeksi seseorang. Gejala klinisnya, lesinya dapat berupa makula hipopigmentasi ya, jadi makula hanya perubahan warna semata ya, jadi definisinya masuk tuh hanya berubah warna doang. Hipopigmentasi berarti warna keputihan. Kemudian makula dibatasi infiltrat ya. Kemudian infiltrat diffuse, papul, nodus, plak eritematosa, ulkus, khususnya pada daerah tangan dan kaki, komplikasi saraf. Kadang pasien nggak datang dengan lesi kulit, tapi udah claw, hand drop foot, kontraktum, mutilasi, ataupun absorpsi. Ya, oke, kita bisa lanjut lagi. Nah, cara mendiagnosisnya berdasarkan tanda kardinal menurut WHO. Yang pertama ada bercak kulit yang mati rasa, bisa warnanya apa aja, bisa bentuknya apa aja, yang penting ada mati rasanya, atau penurunan, ya penurunan sensasi raba, suhu, dan nyeri. Kemudian ada penebalan saraf tepi dengan disertai gangguan fungsi sensoris, gangguan fungsi motoris, atau gangguan fungsi otonom. Jadi misalnya saraf tepinya di sini, ya nanti fungsi sensoris matanya berkurang kah, dia jadi matanya gampang merah kah, gampang berair kah, kalau tidur matanya kebuka terus gitu ya. Tapi ada juga sih orang-orang yang normally memang tidur matanya kebuka ya, bukan berarti dia MH. Ya, tapi kalau misalnya dia pembesaran sarafnya di sini, kemudian ada lesi di sini, ya kemungkinan yang organ yang paling sering kena adalah mata. Kemudian kalau pembesaran saraf di sini, berarti tangannya mulai merasa sering kesemutan dulu, kebas-kebas dulu, ya diawalinya seperti itu, jadi ada tanda-tanda neuritis terlebih dahulu, baru nanti diikuti dengan mati rasa, ya. Kemudian juga bisa terjadi di kaki. Kalau otonom itu kulitnya kering, edem, gangguan dari berkeringat, seperti itu, ya. Kemudian kardinal yang ketiga adalah ditemukannya kuman tahan asam. Jadi dari pemeriksaan hapusan kulit cuping telinga dan lesi kulit yang aktif. Diagnosisnya ditegakkan bila ditemukan minimal satu tanda kardinal. Jadi satu aja udah cukup, nggak usah ngambil dua, apalagi tiga-tiganya ya. Nah ini contoh dari pemeriksaan saraf tepi yang bisa banget, mudah banget teman-teman lakukan di fasilitas kesehatan. Ingat, karena MH ini 4A. Ya, jadi nggak ada cerita dokter kita nggak bisa mendiagnosis kusta, nggak bisa ngasih obat kusta, nggak bisa ngasih tahu efek samping dari obat kusta. Dan masih stigma terhadap pasien kusta itu, aduh saya nggak banget deh hari gini udah 2022 ya, masih stigmatisasi kayak gitu ya. Jangan deh, kita sebagai tenaga kesehatan tuh ya udah jauh-jauh deh dari yang namanya stigma. Nah, kalau tentang pasien kusta ini, kalau tentang pembesaran saraf tepinya seperti ini teman-teman. Kita bisa melihat ini sternocleidomastoideusnya ya, ini auricularis magnus ya. Jadi dia akan menyeberang nih di antara sternocleidomastoideusnya. Tuh, nih. Ini dia nervus auricularis magnus ya.
Teman-teman mungkin bisa lihat latihan sama temennya yang lain gitu ya. Terus juga itu posisinya pasiennya harus seperti ini ya, maksimal menoleh ke kiri atau ke kanan, maksimal sampai dia nggak bisa lagi. Jadi baru kita bisa melihat sternocleidomastoidusnya, dia akan mendorong nervusnya kalau memang ada. Jadi lebih gampang kita meriksanya. Jadi jangan lurus-lurus gini aja kita nyeng ke kiri ke kanan ya, itu kita yang repot nanti. Nah, yang dilaporkan adalah ada atau tidak pembesaran, konsistensinya bagaimana, keras atau kenyal, kemudian ada atau tidak nyeri spontan dan atau nyeri tekan. Jadi kalau nyeri spontan dipegang dikit aja dia udah jejeritan, kalau nyeri tekan ditekan-tekan dia baru nyeri tekan. Dan teman-teman jangan mentang-mentang nanti di sini ada yang lewat gitu terus, wah ini membesar nih sarafnya, jangan. Tapi kita susurin dulu atas bawahnya gitu ya. Jadi pakai 2 jari, jangan cuma satu jari, wah membesar, satu jari membesar, wah gitu mah ngalah-ngalahin konsultan saya tuh yang di divisi MH. Ya, nggak semudah itu juga, tapi juga nggak sesulit itu kok. Jadi kita harus sering-sering latihan saja, saling latihan aja dengan teman-teman kita yang lain. Dan ingat, ini baru satu kardinal kan, jadi kalau nggak ada gangguan fungsi sensoris, nggak ada gangguan motoris, jangan langsung, wah tiba-tiba habis periksa teman besar satu gitu ya, terus kamu kusta ya, sana jauh-jauh, kita harus pindah kos, kayaknya nggak bisa gitu ya. Jadi harus pastikan dulu bahwa di tempat yang disarafinya itu ada gangguan sarafnya. Nah, kalau radialis itu kita jarang pakai atau jarang gunakan karena memang dia lebih sering tersembunyi ya, kecuali memang sudah membesar banget. Yang gampang itu adalah ulnaris ya, ulnaris itu diantara ini nih. Kalau kita lihat di sini kan ada kaput ya, kaput siku kita tuh oleh kranon. Kemudian ada 2 lubang yang luar lateral, ada lubang yang medial. Jangan cari-cari di lateral, carinya di medial. Bisa nih sambil off cam kan semuanya, sambil dia tuh raba-raba sendiri atau ada temennya sini. Jadi kita sambil salaman atau kita sambil tampung gitu tangannya, sambil satu tangan lagi untuk ngecek-ngecek. Ayo, ada yang gede nggak? Ya. Nah, kemudian popliteal lateralis itu dia di belakang lutut, masuk 2 cm, turun 2 cm. Udah gitu aja gampangnya ya. Masuk 2 cm, turun 2 cm. Itu di belakang lutut ya. Nah, kemudian tibialis posterior itu di bawah mata kaki sama masuk 2 cm, turun sedikit. Ya, nanti kita akan teraba sekali tuh kalau misalnya dia membesar ya. Dan kalau pasiennya udah ada rasa nyeri itu baru dipegang aja dia udah langsung jejeritan gitu nyeri spontannya. Oke, kalau pemeriksaan fungsi sarafnya itu dengan anestesia dan motorik. Nah, itu teman-teman kalau misalnya kerja di puskesmas rata-rata sudah punya buku sakunya ya, di sana sudah sangat lengkap sekali itu. Pemeriksaan saraf kan bisa dengan menggunakan tisu, kapas gitu ya. Kemudian kalau motoriknya itu bisa dengan menjepit kertas dengan tangannya kalau gampang jatuh seperti itu ya. Nah, untuk klasifikasinya, kalau menurut Ridley Jopling, itu ada indeterminate, tuberculoid, dan borderline tuberculoid. TTBT, BBBLLL. Indeterminate berarti di luarnya, ya, karena ya namanya aja indeterminate, ya, nggak masuk yang mana-mana gitu. Nah, ini 2 kita lebih ke arah tuberculoid, ini 3 lebih ke arah lepromatosa gitu. Jadi ini imun tubuh pasiennya tuh bagus. Kalau yang ini imun tubuhnya jelek tapi kumannya banyak gitu ya. Jadi itu sangat mempengaruhi tes-tesnya. Bakterioskopiknya akan tinggi pada yang lepromatosa, sedangkan ini bisa negatif nih bakterioskopiknya dua-duanya ya. Jadi kalau kita BTA bisa jadi pada TTBT kita nggak ketemu kuman batasan asamnya nanti gitu. Nah, kemudian yang TT dan LL itu polar. Artinya kalau kita diagnosis TTB LL dia nggak akan berubah seumur umur ya karena kumannya polar, stay di situ aja. Tapi kalau udah di borderline BT, BB, LL, BT, BB, BL itu bisa tuh downgrade, upgrade ya. Misalnya dia datang sekarang, kita obatin, nanti dia imunnya membaik, dia malah jadi BT kayak gitu ya. Kemudian juga bisa terjadi sebaliknya. Kalau nggak pakai minum-minum obat ya dari yang BT bisa jadi BL. Tapi kalau udah TT, LL itu polar alias tidak akan bisa berpindah-pindah. Oke, selanjutnya kalau menurut WHO ini jauh lebih mudah ya. Ini memudahkan teman-teman semua yang kerjanya di FKTP ya, fasilitas kesehatan tingkat primer, hanya dibagi PB atau MB. Kadang-kadang kita gampangnya nyebutnya kusta kering, tipe kering, atau kusta tipe basah gitu ya. Kalau pausi basilar itu berarti secara Ridley Jopling dia cuman TTBT.
ya. Tapi kalau multibasiler bisa LL, BL, BB, atau bahkan ada BT yang juga multibasiler, ya. Karena BT bisa jadi lesi kulitnya lebih dari 5 buah, bisa jadi anestesinya kurang jelas, bisa jadi kerusakan sarafnya sudah lebih dari 1. Ya, tapi kalau TT sudah pasti PB, kalau LL sudah pasti MB. Ingat aja itu. Nah, pemeriksaan penunjangnya dengan kerokan cuping kulit telinga, ya, dan bisa juga dari mukosa hidung untuk dilakukan pewarnaan Ziehl-Neelsen, ya. Itu warnanya merah, ya, teman-teman yang pernah lihat pemeriksaan basil tanah asam tuh mungkin habis ngelihat. Kalau saya pribadi sih saya cukup sehari itu maksimal paling bisa ngelihatnya tuh 3 sampai 4 preparat. Kalau udah preparat selanjutnya habis itu ngelihat ruangan tuh kayaknya semua serba ruangan darah gitu karena merah semua. Ya, jadi saya tidak menganjurkan sering-sering. Tapi kalau emang udah laboran mau gimana lagi ya, emang itu kerjaannya. Kadang sehari laboran kita tuh bisa periksa sampai 10 sampai 15 pasien sehari aja ya. Kemudian bisa pemeriksaan histopatologik dan pemeriksaan serologik. Nah, kalau ini sudah di rumah sakit rujukan. Jadi kalau teman-teman kerjanya di FKTP tadi, ini kebanyakan sudah bisa melakukan terutama puskesmas kecamatan ya, karena sebagai salah satu rujukan dari pemeriksaan BTA. Nah, kita sebagai dokter juga jangan lupa nanti bisa saja loh laborannya itu yang nanya ke kita. Jadi nggak ada cerita, kita nggak bisa baca, kita nggak bisa tahu yang mana kumannya, kita nggak bisa interpretasi, sebenarnya begitu ya. Jadi sangat kita harapkan sekali bahwa seorang dokter walaupun bukan bekerja sebagai laboran saja, tapi kita sebagai klinisi, tapi kita tetap bisa menjadi sumber rujukan dari teman-teman laboran kita nantinya.